Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dita Ramadanti dengan NIM 1024419. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan exception handling, file I/O dan juga permodalan UML pada aplikasi sederhana yang telah saya buat di video sebelumnya, yaitu MyDayChat. Nah, aplikasi MyDayChat ini dibuat agar user tuh bisa mengatur jadwal kegiatan mereka secara terorganisir gitu ya. Sebelum masuk ke tiga hal tadi, saya ingin menunjukkan dulu output aplikasi saya sebelum mengimplementasikan exception handling dan juga file I/O. Nah, di sini untuk outputnya itu dia seperti ini teman-teman. Sebelum mengimplementasikan file I/O dan juga exception handlingnya, di sini pertama kita masukin dulu untuk namanya. Nah, ketika user tidak memasukkan input sesuai di luar dari instruksi gitu ya. Misalnya user nggak masukin 1 sampai 4, misalnya huruf U, dia tuh bakalan menampilkan pesan error seperti ini dan program itu bakalan berhenti secara paksa. Nah, masalah crash ini tuh bakalan saya selesaikan menggunakan exception handling serta nanti bakalan saya tambahin file I/O juga untuk menyimpan data ke file. Nah, sebelum ke penerapannya, saya juga bakalan memperlihatkan untuk UML yang sudah saya buat, teman-teman. Sebagai dasar pengembangan, saya telah membuat UML jenis kelas diagram sebagai dokumentasi desain. Di sini untuk struktur kelasnya itu menggunakan konsep pewarisan ya. Jadi kelas abstrak aktivitas ini tuh menjadi induk bagi anak-anaknya yaitu tugas kuliah dan juga kegiatan umum. Nah, saya juga memodelkan kelas khusus yaitu invalid input exception yang merupakan anak dari kelas exception untuk menangani kesalahan logika gitu ya. Nah, di sini menggunakan simbol di dependency. Jadi main itu menggunakan kelas tersebut gitu, kelas dari aktivitas dan juga exception. Nah, di sini ada dua bagian ya. Bagian atas itu dia merupakan atribut dan bagian bawah itu merupakan metode. Oke, selanjutnya sekarang kita langsung ke penerapan atau implementasi untuk si exception handling dan juga file I/O. Nah, sekarang pertama karena file I/O itu merupakan fitur yang ada di library Java, saya menggunakannya dengan cara saya meminjamnya itu dengan cara import java.io. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya membuat custom exception-nya bernama invalid input exception yang mengextend class exception seperti ini. Dengan tipe data string dan di sini juga konstruktornya teman-teman. Saya menambahkan text error juga. Di sini saya akan membuat metode file IO-nya bernama simpan data. Tipe datanya string. Dan di sini nama filenya saya namai data underscore aktivitas. Nah, di sini teman-teman metode file IO-nya saya namai simpan data. Di sini fitur IO itu bekerja menggunakan teknik try with research, ditandai dengan tanda kurung di sebelah sini setelah kata try. Nah, di sini fitur ini memastikan bahwa file data aktivitas ini akan otomatis ditutup oleh sistem setelah selesai digunakan, sehingga aman gitu ya dari kebocoran memori. Saya juga menggunakan parameter true di sini pada file writer agar setiap data baru ditambahkan ke baris terakhir tanpa menghapus data lama atau itu biasanya disebut mode append. Nah, selanjutnya masuk ke bagian logika utama. Saya membungkus seluruh menu di dalam satu blok type ya di sini. Di sini itu merupakan pengecekan awal untuk melihat apakah user menginput berupa angka atau bukan. Nah, kalau user memasukkan huruf,
Nanti perintah index ini tuh bakalan dijalankan untuk membersihkan memori. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan throw. Nah, di bagian sini juga kita buat baris kode validasi menu. If menu. Di sini saya menggunakan operator OR atau garis dua seperti ini. Nah, jadi teman-teman di sini baris kode validasi menu ini saya menggunakan operator OR atau garis tegak dua karena saya ingin mengecek apakah input user itu berada di luar batas yaitu kurang dari satu atau lebih dari 4. Jika itu terjadi, nanti perintah throw itu akan melempar error tersebut ke block cage yang nanti bakalan saya buat cage-nya itu di bagian terakhirnya di paling bawah sini. Jadi saya pusatkan block cage-nya itu di paling bawah, di setelah menu 4. Nah, untuk menu-menu yang lainnya juga sama, teman-teman. Untuk baris kode itu seperti ini, hampir sama, cuma untuk perintah di bagian sini itu pasti berbeda dan juga tulisannya. Jadi akan saya percepat gitu ya teman-teman, supaya mempersingkat waktu. Nah, teman-teman di sini sudah saya terapkan untuk exception handling-nya. Pokoknya di setiap menu saya mengimplementasikan exception handling dan juga simpan data. Jadi saya implementasikan simpan data di menu yang mengharuskan saya menginputkan data gitu ya. Seperti di menu satu. Di menu satu kan kita harus mencatat tugas, deadline, dan lain-lain. Nanti bakalan dicatat di simpan data, disimpan di simpan data. Nah, terakhir saya akan ini merupakan bagian paling krusial ya teman-teman, itu block page. Di sini saya akan menyediakan 3 lapis pengamanan. Yang pertama itu catch invalid. Catch kedua itu dia menangkap mismatch exception. Catch saya tambahkan pesannya juga. Lalu catch terakhir itu exception. Ini merupakan umumnya teman-teman untuk menangkap kesalahan yang nggak terduga lainnya. Jadi untuk pesannya saya terjadi Oke, mungkin akan saya perbaiki dulu apa yang membuat dia salah. Nah, baik teman-teman, sudah saya perbaiki yang merah-merahnya. Jadi di sini saya mengubah next line tadi menjadi new line. Jadi itu alasan kenapa tadi masih ada beberapa yang salah. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal lihat untuk outputnya seperti apa ya teman-teman. Nah, di sini setelah saya mengimplementasikan exception handling, kalau misalnya saya memasukkan input to, dia bakalan error seperti tadi teman-teman. Dia bakalan menampilkan pesan error yang udah saya buat tadi menggunakan exception handling di awal tadi. Nah, di sini juga saya bakalan coba masukin data yang benernya dulu di folder project. Yang pertama kita refresh dulu.
Baik, terima kasih, banyak sekali bila, banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.